Shalom. Shalom. Hari ini saya membawa tema perjamuan kudus. Hari ini memang kita tidak ada perjamuan kudus, tapi ini adalah apa yang ditaruh Tuhan di dalam hati saya. Karena Tuhan ingin supaya kita semua sini belajar mengenai apa yang disebut benar-benar perjamuan kudus. Jadi bukan sekedar ritual saja. Harapannya nanti di kedepannya ketika kita menerima perjamuan kudus, kita benar-benar bisa memahami. Ya. Oke, mungkin bisa tayangkan slide pertama. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, ya saya mau undang untuk datang ke pesta saya. Mau? Pesta ulang tahun ya. Ya saya salah satu ya hotel bintang 5 lah terkenal di Jakarta. Nah umpamanya misalnya saya kasih undangan kepada Bapak Ibu dan teman-teman semua untuk datang. Terus Bapak Ibu sudah pakai baju, adik-adik sekalian sudah pakai baju yang berpesta, siap-siap. Apalagi ini hotel bintang 5, jadi harapannya ini udah judulnya buffet dinner party. Ya, harapannya makanannya enak, ya berbagai minuman ada. Terus kemudian datanglah Bapak Ibu dan teman-teman sekalian ke acara dinner ini. Dan pada waktu datang, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian kaget dan melihat kok tidak ada makanan di hotelnya, di buffetnya kok tidak ada makanan, kok tidak ada apa-apa. Terus bertanya kepada saya, Desi, mana makanannya? Terus saya bilang begini, makanannya adalah daging saya, tubuh saya. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, rasanya bagaimana? Ini kayaknya Desi agak stres. Ya, kenapa disuruh memakan dagingnya? Ya, apakah Desi sedang menganut sekte tertentu sampai dibilang ini adalah dagingnya? Terus kemudian ya udahlah kalau nggak ada makanan, haus pengen minum, dicarilah minumnya. Tidak juga ditemukan minumnya. Lalu Bapak Ibu teman-teman sekalian bertanya, di mana minumnya Desi? Nah saya bilang, minum darah saya. Wah, ini menakutkan sekali. Tidak perlu tunggu waktu, Bapak Ibu akan meninggalkan saya. Ya, karena saya sangat mengecewakan dan dianggap tidak waras. Ya. Jadi apa yang saya ceritakan hari tadi, itu adalah perjamuan makan. Tanpa ada benar-benar makanan dan minuman, ya saya tidak waras mengundang para tamu untuk makan tubuh dan darah saya. Tetapi apa yang kita bahas itu bukan perjamuan makan, tapi perjamuan kudus. Sekali lagi, perjamuan kudus, bukan perjamuan makan-makan. Nah, perjamuan kudus ini pernah disalahartikan oleh jemaat-jemaat di Korintus. Mereka menyalahartikan menjadi perjamuan makan-makan. Itu sebabnya Paulus menegur. Itu ada di 1 Korintus 11 ayat 20 sampai 22. Nanti kita kupas sedikit demi sedikit ya. Oke, dimulai dari ayat 20. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri. Sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Oke, bisa next. Apa maksud dari perikop ini? Boleh next? Ya. Jadi di abad pertama, ya, jemaat Korintus, itu perjamuan kudus itu disebut agape feast. Mereka melaksanakannya benar-benar dengan berbagai makanan.
Ada roti, ada daging, ada sayur, dan benar-benar ada anggur. Dan ini diadakan di rumah-rumah orang yang berada. Jadi mereka akan ada sistem potluck juga, orang-orang yang datang itu membawa makanan. Pada waktu mereka datang, ya biasanya orang yang berada ini karena mereka cukup berada, sehingga mereka waktu datang mereka makan dan minum, terus kemudian juga minum anggur, baru di tengah-tengahnya atau di akhirnya mereka akan melakukan namanya perjamuan kudus. Nah, para buruh, para orang-orang yang ekonominya lebih rendah, biasanya mereka akan datang di sore atau malam hari karena mereka bekerja. Jadi pada waktu mereka datang, maksud saya, mereka tidak lagi punya makanan maupun minuman yang karena dihabiskan oleh orang-orang tersebut. Nah, hal inilah yang ditegur oleh Paulus karena jadi terjadi penyimpangan di sini. Nextnya. Nah, Paulus menegur dalam hal apa? 1, ini menghancurkan yang namanya kesatuan tubuh Kristus. Karena ada yang kaya dan yang miskin dan yang makan ya tidak berimbang. Seharusnya ada kesatuan, tapi malah ada perpecahan di situ. Dan yang kedua, mereka kehilangan fokus rohaninya. Jadi yang seharusnya perjamuan yang ilahi yang kudus hanya sekedar pemuasan daging, lapar dan haus fisik. Yang ketiga, hanya ritual tanpa adanya pewahyuan. Ritual makan-makan, tidak punya wahyu, tidak punya pemahaman bahwa esensi dari pertemuan itu sendiri adalah Yesus. Nah, Paulus menegur perilaku ini supaya lama-lama ya bisa dipisahkan aktivitas dari makan untuk mengenyangkan perut dengan makan untuk memperingati Tuhan. Nah, itu sebabnya Paulus ini bicara seperti ini. Nah, gereja juga melihat, ini latar belakang dulu ya, bahwa untuk menjaga fokus pada yang ilahi, lebih baik unsur makanannya dibuat simple. Ya, supaya tidak ada lagi yang berebut makanan atau mabuk karena anggur. Karena makin lama jemaat itu makin bertambah. Jadi tidak mungkin lagi menyediakan makanan dan minuman sedemikian banyaknya untuk ratusan ribu orang. Memberikan, ini ya seperti ini. Memberikan potongan roti tapi bukan roti ini. Mereka ada roti, nanti saya akan jelaskan. Roti dan sedikit anggur adalah jauh lebih praktis. Tapi tetap jaga makna rohaninya. Nah, akhirnya pelan-pelan ini jadi di sini ya, saya buka. Ini jadi ukurannya yang kalau kita perjamuan kudus, ukurannya sama toh? Ya, jangan sampai ada yang bilang, saya punya kok lebih besar 1 senti, lebih kenyang. Ya, ukurannya sama, kemudian juga ininya ukuran cup anggurnya, jus anggurnya juga sama. Nah, jadi paham ya mengapa itu terjadi evolusi seperti itu, karena ada yang namanya fokusnya beralih sehingga supaya kita tetap fokus. Oke, saya sebenarnya juga pernah mendengar ada orang bilang seperti ini, saya ini lapar, ya, saya belum makan, ya udahlah nanti pada waktu saya perjamuan kudus, saya terima ini, kemudian saya menjadi kenyang. Nah, hati-hati ya dalam hal ini karena perjamuan kudus itu bukan tentang mengenyangkan perut jasmani. Jadi pengertian ini bisa saja sudah bercampur dengan sugesti, asumsi. Nah, kita harus lihat apa yang jadi kebenarannya. Oke, jadi kalau kita memperlakukan perjamuan kudus hanya seperti ritual tradisi yang tanpa pengertian,
kita akan kehilangan kuasa. Kehilangan kuasa yang terkandung di dalam perjamuan kudus ini. Ya, ini termasuk waktu kita makan ya roti dan anggur karena ritual bulanan, mingguan di gereja, atau mungkin kita pada waktu melakukannya di rumah. Kalaupun sekarang sudah lebih praktis ya, tapi kita perlu tetap paham arti dari perjamuan kudus ini. Oke, next. Nah, mari kita belajar selanjutnya dari Paulus. Paulus bilang seperti ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Jadi Paulus menyampaikan kepada jemaat Korintus dan kepada kita semua datangnya dari Tuhan. Entah dia dapat pewahyuan langsung, ini tidak diceritakan, atau dia mendengar dari para murid-murid yang pernah mengadakan perjamuan kudus, perjamuan pada waktu malam sebelum dia ditangkap itu. Kemudian dia berdoa dan mendapatkan pewahyuan, ini tidak ditulis, tapi yang pasti ditulis bahwa dia terima dari Tuhan. Jadi kalau Paulus terima dari Tuhan dan meneruskan kepada kita, saat ini yang kita terima juga dari Tuhan. Ya, tapi dengan pengertian yang benar. Makanya Paulus menjelaskan dengan sangat jelas di ayat ini. Dikatakan yaitu pada bahwa Tuhan Yesus pada waktu ia diserahkan mengambil roti. Oke, kita lihat dulu ini roti. Roti pada zaman Tuhan Yesus itu bisa dilihat itu adalah matzah, namanya matzah. Rotinya itu bentuknya ceper, terus dia agak keras, dia kayak biskuit. Jangan dibayangkan empuk ya, jangan dibayangkan. Jadi ini kayak biskuit, bentuknya nggak selalu bulat, bisa saja persegi 4. Itu zamannya Yesus dahulu. Nah, untuk para ibu-ibu atau yang suka memasak, ya ini sekedar pengetahuan sudah supaya bisa membayangkan. Ini dibuat dari gandum sama jelai. Kalau tahu barley, ya jelai itu kemudian dia giling-giling kasar, kemudian dikasih air, sesimpel itu. Setelah jadi adonannya dia langsung panggang di atas tungku. Ya, tidak ada kayak rasa barbecue, tidak ada rasa-rasa yang lain, umami, tidak ada seperti itu. Tidak menggunakan ragi karena waktu itu ragi melambangkan sesuatu yang tidak murni. Ya, sedikit ragi mengkhamirkan adonan. Dan juga pada waktu kalau ingat Israel, waktu dia keluar dari Mesir, dia harus cepat-cepat. Jadi tidak ada waktu lagi untuk menunggu adonan ini mengembang. Nah, itulah sebabnya dipakai roti ini. Jadi ini roti yang melambangkan ya Yesus yang tanpa dosa, kesempurnaan. Nah, zaman tersebut, di zaman Yesus tersebut, roti ini tidak dipecahkan atau tidak hanya dipecahkan ya, tidak dipotong-potong kayak kita kan pakai pisau. Kan cukup ya kalau nggak terlalu lembek, dia kan agak keras jadi kayak biskuit, jadi tinggal dipecah-pecahkan. Nah, tindakan memecahkan ini sebenarnya sangat penting karena ini adalah tanda bahwa ini hancur oleh bilur dan penderitaan Tuhan Yesus sehingga kita bisa menerima yang utuh. Kita sembuh pulih. Ya, ini luar biasa. Jadi ada nggak pertanyaan di kepala? Kok ini roti tapi jadi tubuh? Jadi secara fisik kita makan roti ini secara fisik ya. Tetapi dengan iman kita makan daging, makan tubuh Tuhan. Paham ya? Jadi setiap kali kita mengangkat, kita melihat ini bukan lagi roti, memang kita makan roti, tapi dengan iman kita memakan tubuh yang terpecah-pecah, sehingga
kita menerima yang utuh. Jadi kita tidak lagi melihat ini sebagai roti biasa. Ini adalah tubuh Yesus yang memikul penyakit kita. Selanjutnya di Yesaya 53. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Ditanggung di mana? Di tubuh Yesus. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam, ayat 5, oleh karena pemberontakan kita. Jadi karena masalah kita, karena apa yang kita buat, kita mungkin bukan mengalami masalah. Mungkin kita adalah yang pembuat masalah. Itu pun Tuhan tanggung. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ini powerful. Ganjaran artinya hukuman. Kita sebagai orang yang manusia berdosa yang belum menerima Yesus Kristus, yang belum menerima Yesus Kristus ya, itu akan menerima seharusnya hukuman, siksaan yang akibat dosa termasuk penyakit karena dosa dan pemberontakan kepada Tuhan. Tapi sekarang semuanya beban itu ditimpakan kepada Yesus. Ya. Jadi keselamatan ini sebenarnya berasal dari kata shalom. Waktu kita bilang shalom, ya ini bukan sekedar saya nanti terima keselamatan masuk surga. Ini termasuk keutuhan, kedamaian, kesehatan, kesejahteraan di segala area hidup. Maka ketika kita bicara shalom, saya berdoa kita bicara dengan iman. Memberkati teman-teman kita, mengatakan kepada mereka bahwa kamu sehat, kamu penuh damai, kamu penuh dengan kesejahteraan. Ya. Nah, jadi roti ini ya dia mengucap syukur, dia memecah-mecahkannya. Jadi pada waktu kita memakan roti ini, kita ingat bahwa yang kita makan adalah berkat-berkat yang sudah Tuhan curahkan buat kita. Tubuh dipecah, ya kan kita sering pecahin gini kan, tubuh dipecah. Hancur, ya artinya sekalipun mungkin kehidupan kita hancur. Mungkin kita bilang, aduh kehidupanku hancur, pernikahanku tidak berhasil misalnya. Hubungan di dalam keluargaku juga kacau balau. Atau aku mengalami yang namanya divonis dokter, aku hidup sebentar lagi. Masa depanku sudah hancur. Ya apapun, aku terlalu jauh melangkah dalam dosa. Kalau ini perasaan kita dan pikiran kita, dengarkan baik-baik. Tubuh Tuhan sudah dihancurkan. Supaya kita tidak perlu lagi bilang hidupku hancur. Hidup kita tidak hancur. Hanya karena situasi, hanya karena kita salah melangkah, tidak berarti kita tidak punya pengharapan. Betapa besar pengharapan yang Tuhan berikan, ya, yang Dia berikan lewat tubuhnya yang dipecahkan. Jadi sekali lagi masa depan kita sungguh ada tidak hancur. Oke, jadi ini adalah secara jasmani kita makan dan kita berpesta dalam daging tubuh Yesus Kristus. Sehingga setiap kali kita melakukan perjamuan, kita bukan melakukan dengan ritual, tapi kita melakukan dengan iman. Dibutuhkan iman dalam melakukan perjamuan kudus. Iman timbul dari mana? Pendengaran akan firman Tuhan. Itu sebabnya orang-orang yang terima tubuh Tuhan ini bukan orang yang tidak percaya. Mungkin ada yang bilang terima saja supaya dia jadi percaya. Bukan.
yang menerima adalah orang yang percaya. Dia timbul iman dari pendengaran firman Kristus. Bahwa Yesuslah yang memikul semua dosa-dosa dan penyakitnya. Paham ya? Ini. Oke, baik. Next. Jadi ya dikatakan bahwa ini dilakukan untuk menjadi peringatan akan Tuhan. Next, darah. Tadi saya bicara tentang roti, sekarang tentang darah. Nah, pada zaman Yesus dan gereja mula-mula, mereka itu menggunakan satu cawan. Satu saja tapi besar. Bagaimana mereka meminumnya? Sesudah yang memimpin minum, nanti cawannya di-pass on, diberikan, ya, dibagikan ke yang lain, terus mereka minum dari satu cawan. Nah, seiring waktu, ya, ada pemikiran kepraktisan. Lalu cawannya diubah menjadi kecil dan per individu saja, ya, per individu saja. Dan karena ini kan mengingat juga alasan higienis begitu ya. Nah, jadi kita bisa melihat bagaimana dulu sampai sekarang kok jadi cup seperti ini. Kemudian jemaat bertambah banyak. Siapa yang mau cuci gelasnya? Banyak sekali gelas-gelas di situ. Dan yang dari anggur, benar-benar anggur, ya, sekarang jadi tadinya dari anggur yang difermentasi, jadi jus anggur beneran, sampai akhirnya jus anggur-angguran, jus sirup. Kenapa? Supaya ini bisa disimpan lebih lama dan pakai cup ini supaya kepraktisannya. Nah, jadi paham kenapa kita pakai ini sekarang. Oke. Next, tapi apapun wadahnya seharusnya tidak merubah kuasa Tuhan. Mau itu cawan emas, gelas kaca, mau plastik murahan, yang memberi kuasa adalah iman kita kepada darah Yesus, ya. Asal hati-hati, jangan karena kepraktisan plastik tidak membuat kita jadi kita kehilangan hormat, ya. Karena ini betapa mahalnya harga perjanjian ini. Oke, next saya akan bahas perjanjian baru karena kan di sini ada juga belum sebelumnya perjanjian baru. Nah, perjanjian baru ini ya dikatakan cawan ini adalah perjanjian baru. Perjanjian baru. Perjanjian baru adalah janji Tuhan yang tidak bisa dibatalkan, dimateraikan dengan darah Yesus sebagai jaminan keamanan kita. Saya nggak bahas terlalu banyak tentang perjanjian baru. Silakan Bapak Ibu teman-teman sekalian lihat. Ikut di sana ada tentang keselamatan, dibenarkan oleh anugerah, ya. Jadi di sana banyak sekali dibahas. Nah, kita tahu bahwa kita tidak lagi dibenarkan oleh perbuatan baik kita. Tapi apa yang telah Yesus perbuat itu perjanjian baru. Kita memberitakan kematiannya bukan sebagai tragedi, tapi sebagai kemenangan total. Amin. Jadi setiap kali kita pegang cawan ini dalam bentuk apapun kita pegang, ya kita mengingat apa yang Yesus perbuat sampai dia datang kembali menjemput kita. Ya. Nah, selalu ingat perjamuan kudus bukan ritual tapi memiliki tujuan. Jadi setiap kali kalau kita pegang roti dan anggur ini, kita tahu ada tujuannya. Ya, oke. Baik, next. Cara makan roti dan minum cawan Tuhan. Nah, saya bacakan. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Ayat ini sering disalahartikan, ya.
Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Perhatikan di situ katanya cara, bukan individunya. Ya, banyak orang Kristen dia merasa tidak layak karena dosa-dosa mereka. Tidak layak di sini itu menunjukkan sikap meremehkan atau tidak menyadari nilai dari tubuh Kristus. Bukan karena kita manusia berdosa, kita sudah berdosa dan sudah ditebus. Yesus mati bagi kita, ya. Maka itu kita dapat menerima tubuh dan darah Kristus ini. Cuman ya seringkali ayat ini disalahartikan. Kata tidak layak ini cara karena tidak memahaminya. Karena tidak memahaminya dan tidak mengakuinya, akhirnya kita yang sebenarnya bisa jadi penerima manfaat, ya, yang tadinya sakit. Seharusnya kita bisa menerima manfaat, kita tidak memahaminya, menerimanya tanpa iman, akhirnya kita tidak menerima kesembuhan, itu mengalami kesembuhan dan pada akhirnya meninggal. Jadi bukan karena makan ini akhirnya meninggal kan dan sakit, bukan. Tapi karena kita sakit dan tidak tahu menerima manfaatnya, ini dapat menyebabkan kita dalam kondisi tidak mengalami kesembuhan. Paham ya di sini? Jadi kita bisa menjelaskan nanti kalau ada yang ini. Karena saya pernah juga mengalami hal ini di mana ada seseorang yang dia merasa tertuduh pada waktu dia pergi ke suatu gereja. Terus dia pikir ya udahlah ini kan juga sama-sama gereja, dan dia terima itu tubuh dan darah dan salah satu pelayan di sana berkata, kamu gak boleh terima tubuh dan darah ini. Terus pada waktu itu dia percaya dan juga pada waktu itu dia mengalami sakit. Jadi dia menghubungkan ayat ini, ya. Akhirnya dia merasa bahwa itu karena dia menerima tubuh dan darah Kristus di gereja lain dan dia mengalami sakit. Nah, ini hati-hati jangan sampai ada cara pandang yang salah. Oke. Next. Jadi sebelumnya tadi beberapa orang takut ikut perjamuan kudus karena merasa berdosa. Ya ini ya. Jika kita percaya Yesus, kita telah dijadikan layak oleh darahnya. Perjamuan kudus justru adalah waktu terbaik bagi orang sakit atau orang yang merasa lemah untuk datang dan menerima kekuatannya, kesembuhannya. Ya, oke, next. Nah, perjamuan kudus, ya kita lihat di 1 Korintus 10 ayat 16. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Jadi perjamuan kudus adalah momen koinonia. Adalah sebuah persekutuan intim. Kita tidak hanya ingat akan sejarah, tapi kita secara aktif ambil bagian dalam Kristus Yesus, hidup Kristus. Dengan roti kita bersekutu dengan tubuhnya untuk menerima kesembuhan. Dengan cawan isi darahnya kita bersekutu dengan darahnya menerima pengampunan dan damai sejahtera. Saya berdoa setiap kali kita menerima darah, ya ketika kita datang dalam keadaan dakwaan, kita tahu Tuhan Yesus sudah mengampuni kita. Ya, karena kalau ini terus ada, itu akan menghalangi persekutuan kita dengan Tuhan. Padahal Tuhan telah menebusnya supaya kita mengalami
persekutuan. Di dalam persekutuan ini kita menjadi satu dengan Tuhan dan satu dengan sesama anggota tubuh Kristus. Nah, inilah pentingnya ya perjamuan kudus ini. Saya sebenarnya sudah selesai. Jadi saya akan kasih satu sharing. Saya dan beberapa teman pernah pergi melayani seseorang. Ya, orang ini bukan orang percaya. Dia seorang ibu punya anak, ya satu anaknya. Dan kemudian bapaknya ini teman saya yang memberitakan Injil kepada bapaknya dan bapaknya ini terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan satu kali anak yang perempuan ini yang sudah menjadi ibu ini dia mengalami sakit mah akut sampai kurus kering dan dia ditidurkan seperti di ranjang di bawah karena dia tidak lagi kuat untuk berdiri. Nah, bapaknya ini ingin agar kita mendoakan mereka. Lalu kami mengunjungi mereka. Waktu itu saya bawa juga ini roti dan anggur. Dan saya katakan kepada dia, kamu percaya enggak bahwa Yesus Tuhan sanggup menyembuhkan kamu gitu. Apa yang kamu mau? Ya, terus dia bilang, saya mau sembuh. Dia bilang, saya punya anak, saya mau sembuh. Karena saya tidak punya harapan untuk sembuh. Ya, jadi dia tidak punya. Jadi dia bilang, dia mau menerima Yesus. Pada saat itu pemikirannya kesembuhan, tapi Tuhan tetap baik dan tetap melayani dia. Saya bilang, oke, kalau kamu ini percaya, ya biarlah kita pada saat ini kamu tak percaya, mari kita sama-sama menerima tubuh dan darah ini. Ya, kemudian dia minum tubuh dan darah Kristus. Setelah selesai kami doakan dan pada waktu kami mau pulang, apa yang terjadi? Tiba-tiba dia berdiri. Dia berdiri, dia tidak bisa berdiri sebelumnya. Dengan kurus keringnya itu dia tidak bisa berdiri. Dan dia yang mengantar kita keluar. Begitu. Jadi kami bilang, wow luar biasa. Bagaimana kuasa darah Yesus menyembuhkan dia. Dan setelah dia mulai pulih, kami berkunjung ke rumahnya dan kami mengadakan praise and worship ya. Dan kemudian kami memberikan satu karunia pengetahuan kepada dia, kamu tahun depan akan punya anak gitu. Apa yang terjadi? Benar-benar tahun depan dia punya anak. Jadi Tuhan memberikan kepada dia utuh seutuh-utuhnya. Apa yang diberikan kepada Yesus, dia boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia mengalami yang namanya kesembuhan. Ya, terus yang tadinya hubungan dia retak dengan suaminya, bahkan sekarang akhirnya tahun depannya dia punya anak lagi. Betapa luar biasanya apa yang telah Yesus perbuat buat kita. Lewat tubuh dan darahnya dia memberikan keutuhan itu. Ya, yang mati hidup, yang hancur menjadi utuh, yang sakit sembuh, yang punya masalah keuangan Tuhan memberikan hikmat yang berlimpah-limpah. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada apa yang telah Yesus lakukan. Tuhan Yesus memberkati kita.